ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Sebagai khatib pada Jumat kali ini, khatib mengingatkan kepada diri sendiri juga semuanya jemaah untuk selalu berupaya sekuat tenaga, sekuat kemampuannya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus dari Jumat ini adalah satu momentum yang istimewa. Terlebih Jumat kali ini. Jumat kali ini adalah Jumat di masa pandemi, sekaligus kita masuk di awal Dzulhijjah, di mana semua amal-amal kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara mengkaji firman-firman Allah di setiap hari Jumat. Karena setiap hari Jumat khatib mesti mengingatkan, di samping ketakwaan juga akan membacakan firman-firman Allah, akan mengkaji firman-firman Allah untuk dijadikan sebagai pelajaran, kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini dalam waktu yang singkat ini khatib akan menyampaikan tentang menyelamatkan generasi di masa pandemi. Dalam waktu yang singkat ini khatib akan mengambil dua firman Allah Subhanahu wa taala yang bermuatan doa. Menyelamatkan generasi di masa pandemi ini, urgensi dari tema ini diambil dilandasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Imam Al-Alusi di dalam tafsirnya beliau menjelaskan, ku yang dimaksudkan di situ firman Allah, ku peliharalah, jagalah, dimaksudkan ati Allah wa tarkul maksiyah. Bagaimana seseorang itu menjaga ketaatannya kepada Allah dan berupaya sekuat tenaga meninggalkan kemaksiatan. Ahlikum ditafsirkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya, ahli yang dimaksud adalah anak dan istrinya, atau istri dan anak keturunannya. Artinya ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban seorang ayah selain menjaga dirinya sendiri dari jilatan neraka, ada dua komponen penting juga yang harus dijaga di sini, itu yang pertama adalah istrinya dan yang kedua adalah anak keturunannya. Dalam khutbah kali ini kami akan menekankan salah satu komponen keluarga juga, yaitu anak atau generasi. Merujuk dua firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, khatib ambil dari surat Ibrahim ayat 35. A'udzu billahi
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dalam ayat ini memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Doa yang pertama adalah memohon kepada Allah supaya menjadikan negeri Mekah menjadi negeri yang aman. Yang kedua, konten dari doa ini adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku wa baniya dan anak-anak keturunanku an na'budal asnam dari menyembah berhala. Cuma sekali diberitakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai bapak tauhid, tetapi beliau selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dijauhkan dari dosa syirik, agar supaya dikuatkan keluarganya, anak keturunannya dari dikuatkan dengan akidah yang kuat, diucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam keluarganya, yang juga pada anak-anak keturunannya. Cuma sekali diberitakan Allah Subhanahu wa taala, doa ini menjadi pelajaran penting, yakni kita semuanya perlu menanyakan pada diri kita sebagai orang tua, terutama sebagai ayah, sejauh mana peran kita sebagai seorang ayah dalam keluarga. Sudahkah kita berupaya sekuat tenaga, semampu kita untuk menghujamkan kalimat tauhid la ilaha illallah pada keluarga kita, pada istri kita, pada anak-anak kita utamanya. Cuma sekali diberitakan Allah Subhanahu wa taala, Luqmanul Hakim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan bagaimana pendidikan yang pertama kali diterapkan dalam keluarganya, pendidikan yang diterapkan pada anak-anaknya. Luqmanul Hakim di dalam ayat menjelaskan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kalian menyekutukan Allah, janganlah kalian syirik kepada Allah. Artinya betapa pendidikan akidah ini menempati posisi pendidikan yang utama dalam keluarga. Cuma sekali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita lihat bagaimana dalam keluarga kita di saat-saat pandemi seperti ini. Masihkah kita tegakkan sholat berjamaah dalam keluarga kita? Kalau kemudian kita mengambil pendapat tidak berangkat sholat jamaah 5 waktu di masjid, karena ada ulama yang berpendapat lebih baik, lebih utama sholat di rumah secara berjamaah dengan keluarganya di masa-masa pandemi seperti ini. Sudahkah betul-betul sholat berjamaah kita tegakkan dalam keluarga kita? Jangan-jangan kita sudah melupakan itu semua, padahal ini bagian dari menegakkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dalam keluarga kita. Di saat-saat pandemi seperti ini, di saat-saat anak-anak kita atau anak keturunan kita, cucu kita mungkin banyak yang masih belum masuk ke sekolahan, belajarnya masih melalui daring dalam jaringan internet, pakai Zoom, Google Meet atau yang lain-lain. Apakah kontrol dari seorang ayah terhadap perkembangan pendidikan anaknya, terutama dalam hal akidah, sudah betul-betul dikontrol dengan maksimal? Apakah seharian anak-anak kita kemudian kita beri HP, mereka memegang gadget selama sehari tanpa kontrol orang tua? Apakah anak-anak kemudian kita biarkan melihat TV selama seharian tanpa kontrol orang tua? Yang ini terkadang juga membahayakan akidah anak-anak kita. Ketika mereka melihat ada sinetron dan lain-lain, kemudian salah satu pemain sinetron itu mengatakan, karena kondisi terjepit ketakutan, memohon kepada Tuhan Brahma, Tuhan yang lain, Tuhan Wisnu, Tuhan Siwa dan lain-lain. Ini membahayakan kondisi akidah anak. Terkadang
di masa pandemi seperti ini, orang tua justru malah lepas kontrol terhadap anak-anaknya. Ini justru membahayakan akidah anak-anak keturunan kita. Jangan sekali berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kedua dalam surat Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam doa ini ada permohonan, ada dua visi besar di dalam mewujudkan generasi yang diharapkan sesuai dengan Islam. Visi yang pertama adalah bagaimana kita mewujudkan generasi kita, dzurriyyah, itu diterjemahkan anak keturunan, bisa anak kita, bisa cucu kita. Bagaimana kita mewujudkan dalam keluarga itu qurrata a'yun. Karena visi besar pendidikan dalam doa yang sesungguhnya adalah bagaimana seorang keluarga atau bagaimana keluarga itu bisa mewujudkan qurrata a'yun, anak keturunan yang bisa dijadikan sebagai penyejuk hati, penentram hati. Kalau kita merujuk dalam tafsir Al-Qurtubi misalnya, qurrata a'yun itu ditafsirkan auladuhu muti'ina lillahi azza wa jalla. Anak-anak atau generasi yang qurrata a'yun adalah generasi yang taat kepada Allah azza wa jalla. Tentu ketika seorang anak taat kepada Allah, sudah tahu tanggung jawabnya sendiri kepada Allah, dia akan tahu bagaimana ketaatan terhadap orang tua. Dan untuk mewujudkan generasi yang taat, anak-anak yang taat, maka orang tua harus siap menjadi yang pertama adalah qudwah, menjadi contoh dalam keluarganya. Sering kita dapatkan tipologi seorang ayah yang hanya menyuruh, memerintah tanpa memberi contoh. Tipologi seorang ayah yang tidak mengajak tapi hanya memerintah saja. Ketika dengar adzan, anaknya diperintah untuk berangkat ke masjid, tetapi dia tidak berangkat ke masjid. Ketika jam 4 sore atau jam setengah 4 sore, anaknya diperintah, disuruh untuk berangkat ke TPQ untuk mengaji, tetapi orang tuanya tidak pernah mengaji, tidak pernah membaca Al-Quran. Tipologi seorang ayah yang ingin mewujudkan generasi yang menjadi qurrata a'yun, semestinya ayah itu harus menjadi qudwah, memberi contoh kepada anak-anaknya. Mewujudkan qurrata a'yun dibutuhkan tipologi ayah yang komunikatif, ayah yang sering mengajak komunikasi dengan anak-anaknya. Karena saat ini banyak orang tua, banyak ayah-ayah atau bapak yang bisu. Bukan berarti tidak bisa bicara, tetapi tidak pernah mau komunikasi dengan anaknya, tidak pernah mau tahu masalah anaknya. Ini namanya ayah yang bisu. Di dalam Al-Quran, kalau kita telusuri, hanya 2 ayat yang berbicara tentang komunikasi seorang ibu dengan anak. Lainnya sejumlah sederet ayat itu membahas tentang bagaimana komunikasi seorang ayah dengan anak, bukan seorang ibu dengan anak. Artinya apa? Penting sekali untuk kita perhatikan bahwa untuk mewujudkan qurrata a'yun, anak-anak yang menjadi qurrata a'yun itu perlu di dalamnya ada komunikasi yang baik antara seorang ayah dengan anak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, visi besar di dalam doa tadi. Visi besar dalam pendidikan Islam adalah lil muttaqina imama. Di masa pandemi seperti ini adalah masa-masa yang sangat strategis untuk menyiapkan generasi kita menjadi generasi calon pemimpin. Di masjid ini ada pengurus takmir. Tidak mungkin pengurusnya hanya kita. Tentu kita akan membutuhkan generasi yang siap menggantikan pengurus takmir masjid ini. Begitu juga kepemimpinan yang lain. Artinya generasi sebuah keniscayaan harus kita siapkan.
untuk menyiapkan generasi yang siap menjadi pemimpin masa depan, maka harus kita siapkan generasi yang mulai awal, mulai anak-anak kita, mulai anak-anak usia TK, SD, SMP itu sudah harus kita siapkan menjadi pemimpin. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita siapkan anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang punya tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab kepada Tuhannya. Kita bisa ambil contoh, kalau anak-anak kita mendengar adzan subuh, mereka tidak peduli, tidak bisa bangun, tidak pernah bangun. Kalau tidak dipaksa oleh orang tuanya, berarti anak itu masih belum punya tanggung jawab kepada Tuhannya, belum bisa diberi tanggung jawab. Artinya masih belum berhasil orang tua dalam mendidik putra putrinya atau anak-anaknya. Anak-anak yang perlu kita siapkan atau generasi yang perlu kita siapkan menjadi pemimpin adalah anak-anak yang sudah siap punya tanggung jawab kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Bagaimana di masa-masa pandemi seperti ini anak-anak bisa mengatur jadwalnya sendiri, jam belajar jam berapa. Anak-anak yang punya tanggung jawab sudah tahu tanggung jawab mencuci bajunya sendiri misalnya, bagi anak-anak yang sudah cukup umurnya, atau anak-anak yang punya tanggung jawab minimal piring yang dipakai makan itu dicuci sendiri. Ini anak-anak yang punya tanggung jawab. Artinya sejak awal, sejak dini sudah kita persiapkan anak itu punya tanggung jawab, baik tanggung jawab kepada Tuhannya, tanggung jawab kepada Allah, ataupun tanggung jawab kepada dirinya dan keluarganya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya tentu bermohon kepada Allah, tentu kita semuanya mengharap kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita dijauhkan dari siksa di neraka. Mudah-mudahan generasi kita